Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahra Muharramah dengan NIM S1 S1222038. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari bahasa pemrograman Python yang umumnya sering digunakan, yaitu Python Dictionary. Baik, sebelum lanjut, ada baiknya terlebih dahulu kita mempersiapkan dua hal yang paling penting untuk praktikum ini. Yang pertama yaitu referensi materi. Di video kali ini lagi-lagi saya menggunakan referensi materi dari W3 School. Lalu yang kedua yakni text editor. Sama dengan video-video sebelumnya, di video kali ini juga saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, setelah mempersiapkan kedua hal tersebut dengan baik, langsung saja kita ke materinya. Di sini di referensi materi kita saya sudah siapkan Python Dictionary. Di sini sudah ada contoh sederhana dari Python Dictionary. Di sini ada this. Nah, jadi Python Dictionary itu dimulai dari tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, di dalam tanda kurung kurawal seperti ini itu berisi beberapa data yang terdapat yang di dalamnya itu terdapat key dan value secara dalam berpasangan. Key dan value-nya itu dalam berpasangan, dan itu ada beberapa, tidak hanya satu saja, bisa lebih. Nah, di sini untuk dictionary digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan key .2 value, sama yang sudah saya katakan tadi. Selanjutnya, kamus adalah koleksi yang dipesan. Maksudnya adalah kamus adalah koleksi yang berurut, dapat diubah dan tidak diizinkan duplikat. Jadi Python Dictionary ini tidak diizinkan duplikat. Selanjutnya, kamus atau dictionary ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci dan nilai. Ditulis dengan kurung kurawal, ini dia kurung kurawalnya, dan memiliki key dan nilai. Ini kata kuncinya, dan ini nilainya atau value. Selanjutnya di sini ada contoh dari sebuah dictionary. Bisa langsung saja kita praktekkan di text editor kita. Nah, sebelumnya saya sudah membuat di sini sebuah file untuk praktikum kita ini. Nah, filenya ini saya buat dengan ekstensi .py karena di video kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi jika kita ingin ketika kita ingin membuat program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus membuat file dengan ekstensi file yaitu .py. Langsung saja kita ikuti. Kita clear dulu di sini. Setelah kita ikuti contoh yang ada di W3 School kita atau di referensi materi kita. Misalnya saya buat dictionary mahasiswa. Dalam dictionary mahasiswa ini terdapat NIM. Di sini saya tinggal masukkan saja NIM saya. Nah, jika sudah seperti ini, maka jadilah sebuah Python Dictionary. Untuk mencetak hasilnya seperti biasa kita menggunakan perintah print. Seperti ini. Nah, di sini sudah keluar outputnya NIM S1S1222038 nama Alfi. Sudah sesuai. Selanjutnya untuk item kamus. Item kamus yang berurut. Item kamus berurut dapat diubah dan tidak diizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan key dan value dan dapat dirujuk menggunakan kata kunci. Di sini kita diberikan contoh lagi, ada cetak nilai. Nah, untuk codingan ini maksudnya di sini itu kita bisa menentukan apa yang kita cetak,
apa yang ingin kita cetak. Misalnya, untuk codingan yang kita buat di sini, saya hanya ingin mencetak key dan value nama. Kita tinggal menuliskan saja seperti ini. Nah, maka otomatis yang akan tercetak itu key dari value dari nama saja. Sudah sesuai. Nah, seperti itu. Begitu pula jika kita hanya ingin menampilkan NIM, kita tinggal ganti saja di sini NIM-nya. Ini berlaku jika kita ingin menampilkan suatu key, suatu output tertentu gitu. Kira-kira begitu. Langsung saja ke materi selanjutnya. Di sini maksudnya di sini berurut dan tidak berurut ya. Ketika kita mengatakan bahwa kamus berurut, itu berarti item memiliki urutan yang ditentukan. Dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurut berarti tidak memiliki urutan yang ditentukan. Kita tidak dapat merujuk ke item dengan menggunakan indeks. Berubah, dictionary atau kamus dapat diubah. Artinya kita dapat mengubah, menambah atau bahkan menghapus item setelah kamus atau dictionary telah dibuat. Di sini materi duplikat tidak diizinkan, maksudnya kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kata kunci yang sama. Kita diberikan salah satu contoh di sini. Di sini contoh di sini ada key yang duplikat yaitu year. Di sini ada year duplikat tapi value-nya berbeda, tapi tetap saja key-nya itu sama. Bisa kita langsung contohkan saja di sini, misalnya kita bikin key nama lagi tapi dengan value yang lain. Kita hapus saja. Apa yang akan terjadi ketika kita run? Nah, jadi kata kunci nama yang kedua ini akan menimpa kata kunci nama yang pertama. Nah, seperti ini penjelasannya, nilai duplikat akan menimpa nilai yang ada. Jadi kata kunci nama dengan value Zahra ini akan menimpa kata kunci yang sebelumnya ada, yang terlebih dahulu ada, yaitu nama dengan value Alfi. Dia akan menimpa nama yang dengan value Alfi, sehingga yang akan keluar outputnya saat di-run-nya itu yang kedua, yaitu nama .2 Zahra. Saya kira seperti itu. Selanjutnya untuk panjang dictionary. Nah, untuk mengetahui panjang dictionary sama seperti materi-materi yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan fungsi len. Di sini untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki dictionary, kita menggunakan fungsi len. Kita hapus saja yang ini. Nah, oke. Di sini sudah keluar outputnya. Di sini kita ingin menghitung panjang dari data mahasiswa. Di sini outputnya ada 2 dan sudah sesuai. Di dalam dictionary mahasiswa ini kita mempunyai 2 data, yaitu NIM dan nama. Sudah sesuai outputnya. Untuk selanjutnya item kamus atau tipe data. Nilai dalam item kamus bisa dari tipe data apapun. Jadi Python Dictionary ini bisa berasal dari tipe data apapun. Bisa berupa string, integer, boolean, dan list atau daftar. Misalnya langsung saja kita masukkan beberapa tipe di sini. Di sini sudah kita sudah punya string. Selanjutnya kita coba yang lain untuk boolean. Usia mungkin untuk integernya, dan list kita ikuti saja warna.
Di sini akan terprint semuanya. Karena memang Python Dictionary ini bisa berasal dari tipe data, banyak tipe data. Di sini kita punya string, boolean, integer, dan daftar atau list. Selanjutnya dari perspektif Python, dictionary atau kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dich. Nah, untuk mencetak tipe data kamus, kita bisa menggunakan fungsi type. Nah, di sini sudah keluar outputnya, yaitu jadi codingan atau program yang kita buat ini masuk dalam kategori atau kelas dictionary. Sudah sesuai dengan apa yang kita bahas. Selanjutnya dikte constructor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan constructor dich untuk membuat kamus, untuk membuat dictionary. Nah, langsung saja kita coba. Untuk value-nya di sini kita hilangkan semua tanda kutipnya. Untuk key-nya, untuk value tetap. Dan untuk titik 2-nya kita ganti jadi sama dengan semuanya. Sudah sesuai. Kita ambil satu saja. Nah, nggak usah ini. Nah, jadi sebenarnya sama saja dengan dimana tadi kita menggunakan kurung kurawal. Bedanya di sini kita menggunakan metode dich. Kita menuliskan secara langsung tipe datanya. Sama outputnya ketika kita menggunakan kurung kurawal tadi. Bedanya cuma di programnya saja. Untuk outputnya sama. Selanjutnya di sini ada koleksi Python array. Ada 4 tipe data koleksi dalam bahasa pemrograman Python. Ada daftar atau yang kita kenal sebagai list. Jadi daftar atau list itu adalah koleksi yang dipesan atau berurut dan dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Jadi list bisa duplikat. Tidak seperti dictionary. Untuk tuple adalah koleksi yang teratur dan tidak dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak dipesan atau tidak berurut, tidak terurut, tidak teratur, tidak dapat diubah dan tidak diindeks, tidak ada anggota duplikat. Dan untuk dictionary yang kita bahas sekarang ini adalah koleksi yang berurut dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Selanjutnya, untuk mengakses item dictionary, kita dapat mengakses item dictionary dengan merujuk ke nama kuncinya di dalam kurung siku. Bisa langsung saja kita praktekkan. Ini kita pakai codingan yang tadi.
Kita Ctrl Z saja yang pakai kurung kurawal. Kita coba di sini ada nama. Ya, di sini sudah muncul outputnya. Di sini kita bisa kita dapat mengakses item dictionary dengan merujuk ke nama kuncinya atau kata kuncinya dalam kurung siku. Jadi di sini kita definisikan ulang mahasiswa dengan X. Nah, di sini kita print X, dan yang kita ingin yang kita ingin cetak outputnya itu merupakan value dari key name. Jadi kita ingin mencetak data dictionary mahasiswa dengan key yang ada di dalamnya key value dari key name. Jadi di sini kita print, di sini kita definisikan sebagai X, dan di sini kita print X, dan ini dia outputnya. Selanjutnya ada juga metode yang disebut yang akan memberi kita hasil yang sama. Di sini ada metode get. Jadi dapat nilai kunci model, maksudnya di sini sama saja sama yang di atas tadi di sini, cuma bedanya di kurung sikunya. Jika kita tidak ingin menggunakan kurung siku, kita bisa menggunakan metode get, mahasiswa.get, seperti itu. Untuk dapatkan kunci, metode ini akan mengembalikan daftar semua kunci dalam dictionary. Ada keys. Kita coba. Nah, jadi yang akan muncul itu semua key, kata kunci atau keys dari data mahasiswa ini. Ada nama, ada NIM, ada bold, dan usia. Jadi yang akan keluar outputnya itu kata kuncinya saja. Untuk
di sini ada daftar kunci adalah tampilan dictionary, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Selanjutnya di sini, di sini juga ada contoh jika kita ingin menampilkan value-nya saja. Nah, ini kan kata kuncinya saja yang muncul. Nah, kalau kita yang ini run yang codingan yang ini dengan values yang akan terun itu kata kunci values-nya semuanya. Ini ada Alfi, ada S1 true dan 19. Ini merupakan value dari kata kunci yang sebelumnya tadi itu. Selanjutnya untuk contoh yang di sini, tambahkan item baru ke dictionary asli dan lihat bahwa daftar kunci dapat diperbarui juga. Di sini X mahasiswa keys mahasiswa jurusan mungkin ya. Sudah, kita coba run. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada dua output yang muncul. Yang pertama yaitu output mahasiswa yang sudah kita kodekan di sini sebelumnya, dan yang kedua ini di sini ada codingan. Jadi ini terpisah ya. Jadi yang kedua ini itu ketika ini kode yang untuk memperbarui codingan yang di atas. Jadi ini kode yang sebelumnya hanya terdapat NIM, nama, NIM, BOL, dan usia. Sementara untuk kode yang sudah diperbarui di sini sudah ada penambahan jurusan. Seperti itu. Selanjutnya daftar nilai adalah tampilan dictionary, artinya setiap perubahan. Nah, sama seperti yang tadi. Ini cuma bedanya di value. Ini kan yang tampil di sini key-nya saja, kata kuncinya. Jika kita ingin menampilkan values-nya, tinggal ganti yang ini saja. Nah, seperti itu. Ada dua output yang berbeda, yang di atas ini yang sebelum diperbarui dan yang di bawah ini yang setelah diperbarui. Terdapat perubahan, yaitu ada penambahan IT yang sudah kita tambahkan di sini. Selanjutnya tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat bahwa daftar nilai dapat diperbarui juga. Sama-sama yang tadi. Bedanya di sini cuma di color dan di sini year. Sekira seperti itu. Selanjutnya untuk dapatkan item. Metode ini akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar item. Susahnya mungkin kita ganti di sini. Nah, di sini yang akan terprint tidak hanya nama saja, tidak hanya key saja atau tidak hanya value saja, tapi dua-duanya. Di sini ada nama Alfi, NIM, muncul NIM-nya juga S1 S1222038, BOL. Pokoknya yang muncul itu kata kunci dan value-nya jika kita menggunakan metode items ini. Jadi berbeda dengan kita menggunakan metode keys dan value yang tadi. Sama di sini juga, cuma berbeda di enggak ada bedanya. Oh ya, ini sama. Di sini year, di sini color, sama. Ini cuma bedanya di sini ini integer, ini string.
Selanjutnya, periksa apakah ada kunci. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada di dalam dictionary, gunakan kata kunci in. Nah, di sini maksud codingan ini, jika kita ingin menemukan apakah kata kunci nama ini berada di dalam dictionary, ada di dalam dictionary mahasiswa, kita dapat menggunakan kata kunci in seperti ini. Langsung saja ini dihapus pakai if. Kita ambil ini mungkin ya, kata kunci nim ada di dalam kamus. Nah, karena kata kunci nim ini memang berada di dalam dictionary mahasiswa ini, jadi yang akan terprint ini dia. Kata kunci nim ada di dalam kamus. Saya kira seperti itu. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu change dictionary items. Di sini ada change value item. Kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan merujuk ke nama kuncinya. Nah, seperti ini. Jadi untuk kita kan ingin print dictionary di sini. Nah, sebelum di print itu kita ingin mengganti year-nya yang sebelumnya yang ada di dictionary itu 1964, namun di luar dictionary ini kita ingin mengganti jadi 2018. Mahasiswa. Misalnya di sini saya ingin ganti usia. Misalnya 20. Nah, di sini sudah terganti usianya 20. Jadi kita mengganti usia yang ada di dalam dictionary ini, yang tadinya 19 kita ganti jadi 20. Jika ingin seperti itu, kita bisa menggunakan metode seperti ini. Gitu. Selanjutnya, perbarui kamus. Metode ini akan memperbarui kamus dengan item dari yang diberikan argumen dengan menggunakan metode update. Argumen harus berupa kamus atau dictionary atau atau objek berulang dengan pasangan key dan value. Nah, kita juga bisa menggunakan update di sini. Sebenarnya mungkin sama, kita coba. Update. Di sini kita ganti jadi titik 2. Nanti ini. Oke. Nah, sama sebenarnya sama yang tadi di atas ini. Cuma yang di atas di sini kita menggunakan kurung siku. Jadi jika kita tidak ingin menggunakan kurung siku di ini, kita bisa menggunakan metode update. Dengan metode update ini kita menggunakan kurung biasa dan kurung kurawal. Selanjutnya menambahkan item atau add dictionary items. Untuk add item ke dictionary dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan menetapkan nilai ke dalamnya. Langsung saja kita praktekkan kode yang diberikan oleh
referensi materi kita. Di sini kan ada nama, NIM, BOL, dan usia. Kita ingin tambahkan misalnya jurusan. Nah, bisa dilihat di sini ada nama, NIM, BOL, usia yang seharusnya sudah ada di sini, tapi di luar dari dictionary kita tambahkan jurusan dan itu ikut keluar outputnya karena dia juga sudah menjadi bagian dari dictionary mahasiswa. Selanjutnya untuk perbarui kamus, ini sama dengan tadi, update. Langsung saja kita coba. Ini persis sama yang tadi. Jika kita tidak ingin menggunakan kurung siku, kita bisa menggunakan metode update. Nah, bisa dilihat tidak ada beda dari outputnya, yang berbeda hanya di kodenya saja. Yang pertama tadi pakai kurung kurawal dan yang kedua ini menggunakan metode update. Selanjutnya untuk menghapus item. Nah, jadi di Python Dictionary ini kita juga bisa remove itemnya. Ada beberapa metode untuk menghapus item dari dictionary. Ada pakai kata kunci pop. Misalnya di sini kita ingin menghapus ball. Nah, bisa dilihat yang terkeluar outputnya itu di sini hanya nama, NIM, usia. Kenapa ball tidak keluar? Karena kita sudah menghapusnya dengan menggunakan metode pop. Nah, saya kira seperti itu. Dan ada juga kata kunci pop item. Pop item ini metode ini digunakan untuk menghapus yang terakhir item yang disisipkan dalam versi sebelum item diacak dihapus sebagai gantinya. Langsung saja kita coba pop item. Jadi pop item ini untuk menghapus key dan value yang posisinya berada paling terakhir. Jadi dia menghapus usia ini. Nah, ada juga kata kunci del. Jadi kata kunci del, langsung saja kita coba del. Pakai kurung siku. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang ini tadi yang menggunakan pop. Cuma sekali lagi bedanya cuma di programnya, di metodenya. Di sini menggunakan metode pop dan di sini menggunakan metode del. Bisa dilihat di sini key dan value dari ball itu sudah terhapus. Jadi yang keluar itu nama, NIM, dan usia saja. Kata kunci juga dapat menghapus kamus lengkap. Nah, jadi kata kunci del ini bisa menghapus keseluruhan dari mahasiswa ini. Nah, jika kita print, nah tidak akan terprint apa-apa. Di sini tertulis name mahasiswa is not defined karena memang kita sudah menghapus dictionary dari mahasiswa ini. Jadi untuk remove dictionary items kita mempunyai 3 metode, yaitu pop item, dan dan del. Jadi pop dan del ini
sama sebenarnya, cuma berbeda di codingannya saja. Kalau untuk pop item ini dia akan menghapus key dan value yang berada di urutan paling akhir gitu. Sedangkan del dan pop ini itu kita bisa menentukan yang mana yang ingin kita hapus. Perbedaan sedikit dari pop dan del itu, del ini bisa menghapus keseluruhan dari dictionary. Langsung saja, yang selanjutnya di sini ada looping. Nah, jadi dalam dictionary juga bisa terjadi perulangan. Kita dapat terjadi perulangan dengan menggunakan loop for. Saat mengulang dictionary, nilai yang dikembalikan adalah kunci dari kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Di sini kita tulis dulu. Nah, jadi di sini kita sudah mendeklarasikan sebelumnya variabel mahasiswa atau di sini mahasiswa kita deklarasikan menjadi variabel x, dan di sini kita print x. Kita deklarasikan menjadi variabel x di dalam sebuah perulangan. Jadi di sini terprint atau keluar output dari Python dictionary yang ada di dalam mahasiswa sini. Ada nama, NIM, bol, dan usia. Selanjutnya cetak semua nilai dalam kamus satu per satu. Bisa juga menggunakan ini untuk mencetak value-nya. Jadi untuk codingan yang sebelumnya tadi untuk mencetak key-nya saja atau kata kuncinya saja, dan yang jika menggunakan kurung siku dan mahasiswa dan kurung siku ini untuk mencetak value-nya. Kita juga dapat menggunakan metode untuk mengembalikan nilai kamus, nilai dictionary, menggunakan value. Nah, sebenarnya sama dengan yang tadi. Cuma bedanya di sini kita deklarasikan lebih awal untuk memprint value-nya. Kan tadi di sini kita deklarasikan di akhir. Kita ingin menampilkan value-nya saja. Cuma di sini kita sudah deklarasikan di awal memang. Jadi untuk print-nya cukup kita print x saja. Karena di atas ini sudah kita deklarasikan kalau kita ingin memprint value-nya saja. Selanjutnya kita dapat menggunakan metode keys untuk mengembalikan kunci kamus. Ini kata kunci. Untuk metode ini ketika kita ingin menampilkan kata kuncinya, ini kan yang tampil value-nya semua. Kalau kita ingin menampilkan kata kuncinya saja, kita pakai metode keys. Selanjutnya ulangi kata kunci dan nilai dengan menggunakan metode items. Untuk metode item itu kan tadi key. Itu tadi key untuk menampilkan kata kuncinya saja. Untuk value untuk menampilkan value-nya saja. Nah, untuk item di sini untuk menampilkan keduanya, kata kunci maupun value-nya, dan itu secara berpasangan dan berurut. Di sini ada nama Alfi sesuai dengan apa yang kita kodekan, NIM S1 S12238, bold, usia, seperti itu. Di sini ada X dan Y. Nah, sebenarnya sama saja, cuma tampilannya bisa dibilang lebih rapi jika seperti ini. Jadi maksudnya X dan Y di sini, X kita definisikan sebagai nama, keys,
dan Y-nya untuk value-nya. Saya kira seperti itu. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Ada copy dictionary. Kita tidak bisa menyalin kamus hanya dengan mengetik, karena hanya akan menjadi referensi. Dan perubahan yang dibuat secara otomatis juga akan dibuat. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode di bawah ini. Kita sudah diberikan contoh, langsung saja kita coba. Nah, jadi di sini kita sudah mengganti variabel mahasiswa dengan variabel pelajar. Kita sudah mengkopinya, dan yang tampil seperti ini. Selanjutnya, cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan atau dict. Kita coba. Nah, outputnya sebenarnya sama saja, cuma bedanya di sini kita tadi di sini menggunakan .copy, di sini kita menggunakan dict. Selanjutnya untuk materi kamus bersarang atau nested dictionaries. Untuk kamus bersarang di sini atau nested dictionaries ini Oke, lanjut. Di sini ada tiga data. Ada tiga kamus yang berisi banyak nilai data. Terus kita coba di sini untuk mahasiswa. Kita cukup pakai nama saja, only. Nama dan name. Nah, di sini jika kita ingin memprintnya, di sini terdapat ada pelajar 1 dan ada pelajar 2. Jadi di dalam nested dictionary, jadi di dalam Python dictionary juga bisa terdapat perulangan bersarang. Seperti ini contoh codingannya, dan ini outputnya. Atau jika ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru. Oh, ininya yang di bawah.
pelajar 1. Oh, di sini kita ganti seharusnya sama dengan, semuanya pakai sama dengan. Oke. Nah, outputnya sudah muncul. Sebenarnya sama dengan metode yang tadi, cuma berbeda di codingan. Outputnya sama dengan codingan yang sebelumnya, cuma yang berbeda lagi-lagi di codingannya. Oke, selanjutnya mengakses item dalam kamus bertumpuk. Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus luar. Ada print my family child name. Berarti print mahasiswa. Print mahasiswa, misal pelajar 1. Nama. Nah, kita juga bisa di perulangan bersarang yang berada di dalam Python Dictionary ini, kita juga bisa bisa menentukan apa yang ingin kita cetak. Misalnya seperti ini, di dalam dictionary mahasiswa kita ingin mencetak satu pelajar saja, yaitu pelajar 1. Nah, pelajar 1 ini kita juga ingin mencetak satu saja kata kunci, yaitu kata kunci nama. Nah, codingannya seperti ini. Bisa dilihat kata kunci nama ini yaitu value-nya Alfi. Alfi ini berada di dalam kata kunci nama, dan nama ini berada di dalam dictionary pelajar 1, dan pelajar 1 ini berada di dalam mahasiswa. Dictionary mahasiswa. Saya kira seperti itu. Langsung saja yang terakhir yaitu metode dictionary. Nah, ada banyak sekali di sini dictionary methods. Nah, Python memiliki seperangkat metode bawaan yang dapat kita gunakan pada dictionary, pada Python Dictionary. Di sini ada clear dalam kurung untuk remove all the element from the dictionary. Ini untuk menghapus semua elemen dalam dictionary. Untuk metode copy, ini untuk return a copy of dictionary. Dan form case untuk return a dictionary with the specific case and value. Ini untuk get, untuk returns the value of the specific case. Dan items untuk returns a list containing a tuple for each key value pair. Untuk case, return a list containing the dictionary's case. Untuk metode pop, untuk removes the element with the specific case. Pop item removes the last insert key value pair. Dan set default return the value of the specific key if the key does not exist. Insert the key with the specific value. Untuk metode update, untuk update the dictionary with the specific key value pairs. Dan untuk metode value yang terakhir, returns a list of all the value in the dictionary. Sekiranya itu saja yang bisa saya paparkan mengenai Python Dictionary pada video kali ini. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.